Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aprisia dengan NIM 2341622620180 kelas TI 23E. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan baut. Untuk pengertian dari baut adalah komponen mekanis berulir yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih komponen. Digunakan secara luas di industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Metode pembuatan bervariasi, salah satunya dengan proses machining yang menghasilkan akurasi tinggi. Bahan baku pembuatan baut. Untuk itu adanya material umum. Yang pertama ada baja karbon rendah, itu bersifat ekonomis dan mudah dibentuk. Yang kedua ada stainless steel, bersifat tahan korosi. Yang ketiga kuningan, bersifat tahan aus dan mudah dikerjakan. Bisa kita lihat bentuk awalnya itu adanya batang logam silinder atau round bar stock. Untuk pembuatan baut sendiri adanya 6 proses. Yang pertama pemotongan bahan baku, yang kedua pembentukan kepala baut, yang ketiga pemasinan batang dan ulir, yang keempat proses drilling, itu pun juga diperlukan, yang kelima finishing, yang keenam adanya inspeksi kualitas. Pemotongan bahan baku. Batang logam panjang dipotong menjadi potongan lebih pendek sesuai baut yang kita inginkan. Mesin yang digunakan itu ada cutting saw dan shearing machine. Untuk hasilnya itu ada blank yang siap dibentuk menjadi baut. Langkah pertama, kita melakukan pemotongan kepala baut atau heading. Proses ini dilakukan sebelum proses machining. Yang kedua, gunakan metode offset forging atau cold heading. Untuk hasilnya, bentuk kepala sesuai jenis baut. Bisa heksagonal, soket, pen head, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam proses machining turning. Fungsi dari proses machining turning sendiri yaitu yang pertama meratakan batang atau flashing, yang kedua membentuk diameter batang sesuai spesifikasi, yang ketiga menyesuaikan panjang baut, yang keempat mata potong itu antara lain bisa insert bead dan HSS. Untuk selanjutnya masuk ke dalam proses flashing dan champering. Flashing ini berfungsi untuk meratakan ujung batang, sedangkan champering itu untuk membuat sisi miring kecil di ujung untuk mempermudah ulir masuk saat pemasangan. Bisa kita lihat gambar yang ada di bawah ini, adanya proses flashing dan champering. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses threading atau ulir. Tujuan dari proses ini membentuk ulir eksternal pada batang baut. Metode mesinnya sendiri pahat ulir pada mesin baut, thread cutting, dan die threading itu manual dan semi otomatis. Standar ulir ada 2, isometrik M6, M8, M10. Yang kedua ada UNC dan UNF, itu inch dan base. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses drilling. Proses drilling ini dilakukan bisa secara opsional saja. Digunakan jika baut memerlukan lubang. Contoh, baut lubang untuk pengunci. Mesin yang dipakai ialah drill press dan CNC drilling. Kita perlu juga untuk perhatikan kecepatan bor dan pendinginannya. Proses akhir. Proses ini melindungi dari korosi dan peningkatan estetika. Metode yang dipakai adanya zinc plating, galvanizing, heat treatment untuk meningkatkan kekerasan dan ketangguhan. Untuk selanjutnya ada inspeksi kualitas. Pemeriksaan penting ini untuk memastikan kualitas dan keamanan. Alat ukur adanya mikrometer, vernier caliper itu berguna untuk mengukur ukuran dan dimensi. Yang kedua thread count itu untuk profil ulir.
Yang ketiga ada hardness tester untuk menguji kekerasan material. Yang keempat adanya visual inspection untuk pengujian tekanan permukaan. Keuntungan proses machining sendiri. Keuntungan dari proses ini yang pertama, kita bisa mendapatkan presisi dan toleransi tinggi. Yang kedua, fleksibilitas desain untuk customer trade bentuk khusus. Yang ketiga, cocok untuk volume kecil atau produk khusus. Sekian penjelasan saya untuk proses pembuatan baut. Sekian dan terima kasih.